Halo, perkenalkan, nama saya Yoel Ethaniel Roti. Dan di dalam program ini, atau bukan, video ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat ini. Nah, program yang telah saya buat ini itu adalah program absensi. Di sini saya akan menjelaskan bagian per bagian tentang program ini. Nah, kita langsung saja ke blok kode ini. Saya akan menjelaskan blok kode ini terlebih dahulu. Di sini kita mengimport modul pembuatan tabel agar kita bisa membuat objek tabel begitu. Nah, setelah kita sudah import nih, itu from pretty table, import pretty table, kita buat deh objek tabelnya atau tabelnya itu. Dan dimana variabel tabel ini menampung objek tabel atau pretty table gini. Nah, setelah itu kita tentukan deh kolom-kolom tabelnya. Dan dimana tabel titik field names. Field names ini untuk menentukan kolom-kolomnya ya. Nah, sama dengan di dalam list ya, list ini tanda siku ini adalah list ya. Oke. Nah, yang dimana dalam list ini ada 5 nih, 5 apa ya, 5 nilainya gitu. Yang mana nilainya itu ada nomor urut, nama, kelas, NIM, dan kehadiran dalam bentuk string. Oke. Setelah itu, setelah kita membuat kolom-kolom tabelnya, kita lanjut deh ke identifikasi data absensi. Berapa data absensi atau jumlah muridnya gitu. Nah, di sini kita pakai loop while true. Dan kita masukkan deh try dan accept juga. Try, dan di dalam blok try ini kita masukkan deh data siswa sama dengan int. Int ini artinya integer ya. Jadi input ini harus merupakan angka bulat, bukan angka desimal atau pecahan gitu, tapi angka bulat, dan bukan juga huruf, tetapi angka bulat saja. Oke. Tapi jika misalnya kita tidak memasukkan angka bulat pada bagian ini, maka dia akan menjadi error. Nah, kalau dia menjadi error, dia akan mengoper ke except ini. Atau iya, except ini. Dia akan menjalankan blok except. Nah, di blok except ini ada print, masukkan angka saja. Nah, setelah dia memprint ini, dia kembali deh ke awal loop. Nah, itulah fungsi dari loop while ini. Fungsinya itu untuk mengloop terus program ini sampai program ini atau blok kode try ini berhasil dijalankan semuanya tanpa error begitu. Nah, dia akan meloop terus nih sampai berhasil. Nah, jika kita misalkan masukkan angka di sini, angka bulat, maka blok kode try ini pasti akan berhasil sih. Dia akan setelah dia memasukkan input angka bulatnya, dia akan memprint tanda minus ini. Oke, tanda minus ini dikali 100 kali begitu, maka hasilnya akan menjadi seperti ini nih. Oke. Nah, setelah di print nih angka minusnya 100 kali, dia break deh. Nah, break ini fungsinya untuk keluar dari looping while ini. Oke, setelah kita keluar, kita baru deh mengisi absensi atau membuat data absensi dan mengisi data kehadiran. Begitu deh maksudnya ini. Nah, di dalam blok ini itulah yang akan kita jalankan. Yang pertama itu ada looping for nih, yang dimana dia akan meloop data siswa, jumlah data siswa yang telah kita masukkan di sini ya.
di dalam sini. Nah, for itu indeksnya data absensi in range. In range itu 1 di sini. Kenapa kita kasih nilai 1 di awalnya? Agar awal nilai dari looping for ini itu menjadi 1, bukan 0. Nah, jika kita tidak mengidentifikasinya di sini adalah 1, maka nilai awal dari for itu, perulangan ini adalah 0. Maka nomor urut di sini tidak akan menjadi 1, melainkan 0. Lalu dilanjut dengan 1, begitu. Nah, sudah itu kita kasih koma deh. Nah, koma ini data siswa plus 1 ya. Nah, ini apa nih? Saya lupa sih. Menandakan bahwa data siswa ini di plus 1, berarti gitu deh, ditambahkan lagi itu. Jadi data siswa ini akan ditambahkan terus plus 1 plus 1 plus 1. Mungkin seperti itu ya. Oke. Bukan seperti itu sih. Maksudnya data siswa ini tambah 1 agar nilainya itu juga menjadi 1. Nggak tahu lah. Saya juga pusing sih. Agar nilai menjadi 1 baru ditambah lagi 1. Begitu deh. Kita skip saja di ini. Oke. Lalu kita akan nomor urut siswa. Nah, di sini. Nah, di sini itu nomor urut siswa itu adalah sama dengan data absensi. Data absensi itu indeks dari for ini. Nah, disinilah satu ini bekerja. Ini maksudnya range ini bekerja. Nah, nomor urut siswa itu sama dengan data absensi ini. Jadi dia akan memprint 1, 2, dan 3 seterusnya. Seperti itulah. Dan nama siswa sama dengan input. Nah, input ini kita masukkan nama siswa ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke kelas siswa, yang dimana juga input ini itu kelas siswa juga sih. Kita masukkan kelas siswa. Setelah itu kita masukkan deh nim siswa. Nah, di sini sama seperti data siswa yang tadi, dimana saya menginginkan agar inputnya itu menjadi nilai int atau angka bulat. Makanya saya kasih seperti ini juga. Karena jika misalkan input ini error karena kita tidak masukkan angka int atau bila angka bulat, maka dia bisa mengulangnya kembali. Begitu. Dia bisa mengulang dengan cara menangkap error tadi, ke accept, lalu memprint masukkan angka saja, lalu kembali ke perulangan awal, dimana perulangan awalnya itu try ini. Nah, setelah kita memasukkan angka bulat atau berhasil memasukkan nilai yang sesuai dengan yang diminta input ini, maka selanjutnya di break deh, atau kita keluar dari looping ini. Nah, setelah kita keluar dari looping, kita print deh. Print, pilihlah hadir, izin, atau sakit. Jika tidak, maka Anda dinyatakan alpha. Nah, kita masuk deh ke kehadiran siswa sama dengan input kehadiran. Dan di sini data kehadiran sama dengan absensi kehadiran siswa. Oke, di sini fungsi atau function ini yang di atas ini bekerja. Oke, gimana bekerjanya? Nah, kita lihat dulu nih. Kehadiran mahasiswa itu adalah input ya. Tapi inputnya ini kita harus pilih hadir, izin, atau sakit. Jika kita tidak memilih begitu dan kita misalkan menginput angka atau tidak sesuai dengan 3 kata ini, maka hasil dari fungsi ini yang di atas ini, absensi kah, akan menjadi alpha. Dia akan mereturn alpha, nilai alpha begitu. Kenapa?
Nah, mari kita lihat kenapa itu terjadi. Nah, di sini adalah data kehadiran ya. Ini cuma variabel. Oke, variabel aja untuk menampung nilai dari fungsi absensi, yaitu fungsi ini. Oke. Nah, kita fokus saja ke fungsinya, yaitu absensi ya. Oke, kita ke atas. Nah, kenapa jika kita memasukkan kata lain selain hadir, izin, atau sakit, maka fungsi ini akan mereturn atau mengembalikan nilai alpha? Kenapa seperti itu? Karena kita kasih percabangan nih. Nah, percabangan ini gini nih maksudnya. Percabangan ini K itu maksudnya maksudnya kehadiran siswa. Maksudnya kita isi di sini itu kehadiran siswa. Oke, kenapa di sini beda? Karena ini parameter doang. Ini menandakan bahwa di sini ada setidaknya satu parameter begitu. Dan lalu disinilah kita memberikan nilai atau argumen ke fungsi ini. Oke, jika kita tidak memberikannya itu, maka program ini akan error. Oke, makanya kita harus memberikan argumen jika kita misalkan memberikan parameter pada fungsi di atas ini. Nah, K itu kita sudah tahu K itu adalah kehadiran siswa. Nah, nilai dari kehadiran siswa, nilai inputnya gitu. Nah, if K atau kehadiran siswa di titik lower itu artinya mengecilkan angka ya. Wah, bukan angka, tetapi huruf. Ya, mengecilkan huruf kapital agar dia tidak berbeda dengan ini nilai yang akan kita samakan, yaitu hadir. Maka seseorang bisa menulis di sini kehadiran siswa itu dengan hadir itu sama dengan, bagaimana ya jelaskan? Maka seseorang itu bisa menulis ke input kehadiran siswa hadir dengan huruf besar semua, tapi nilainya akan tetap mengembalikan nilai hadir. Begitu maksudnya. Wah, pusing sekali saya jelaskan ini. Nah, gitu. Itu fungsinya kita lower nih, atau mengecilkan kapitalisasi yang ada pada input atau nilai K ini. Nah, sudah kita kecilkan, kita bandingkan deh apakah sama nilai K ini yang sudah kita input tadi dengan nilai string hadir ini atau teks ini yang terbaca hadir. Nah, jika sama, maka gitulah aja lah. Fungsinya itu untuk mengembalikan nilai hadir gitu. Dan ini juga sama. Jika percabangan ini salah, maka percabangan ini akan diinisiasi. Jika sama dengan kata-kata inputnya sama dengan kata izin, maka dia akan mengembalikan nilai atau kata-kata izin begitu. Seperti juga di bawah ini, jika elif ini salah, maka percabangan elif di bawah ini akan menjalankan ini. Jika kata-kata input yang sudah kita input sama dengan sakit, maka dia akan mereturn sakit begitu. Nah, jika tidak ada yang sama dengan percabangan 3 ini, maka dia akan mengembalikan nilai alpha gitu. Nah, setelah kita tahu nih fungsi dari blok E nih, kita move on deh ke blok ini. Tambahkan baris data ke tabel. Nah, blok ini fungsinya menambahkan baris data yang sudah kita
yang sudah kita buat di dalam isi absensi ini, atau ya blok program data absensi ini. Kita tambahkan deh ke tabelnya dengan baris baru. Nah, di sini sintaksnya seperti ini. Tabel titik add itu menambahkan underscore row, menambahkan row baru. Akan jadi seperti ini, row barunya gini. Nah, di sini kita harus samakan nih urutan penulisannya dengan urutan ini, kolom-kolom di atas ini, supaya nilainya itu tertata di kolom yang sesuai keinginan kita. Nah, kiranya seperti itu. Dan di sini nomor urut siswa itu nomor urutnya, jadi ini. Dan di sini nama siswa itu namanya, yaitu ini. Kelas siswa itu ini. NIM siswa ini. Dan data kehadiran itu ini yang sudah kita tadi kan bahas ini. Nah, di sini deh dia susun ke dalam kolom data-data yang sudah kita buat tadi menggunakan program ini, blok program ini. Nah, sudah itu kita di print deh. Nah, printnya ini. Nah, maksud dari percabangan ini itu adalah dia if ini atau percabangan if ini akan memprint 50 kali tanda minus atau ini tanda garis ini 50 kali jika data absensi in range data siswa. Artinya for loop ini masih berjalan begitu, dia meloop lagi sehingga akan memprint seperti ini. Inilah output, inilah hasil program, inilah yang mengoutput garis ini, dan program ini yang mengoutput garis ini. Lah, apa bedanya else ini? Else ini itu memprint 100 kali tanda minus jika if ini salah atau perulangannya itu sudah tidak berulang lagi. Makanya dia akan memprint 100 kali tanda minus ini di sini. Inilah hasil. Oke. Nah, kita coba jalankan saja program ini. Tunggu sebentar. Setelah kita bahas semua ini, kita cetak deh. Kita buat semua program ini, kita cetak deh dengan cara print tabel. Ya, itu saja sih, print tabel. Sangat mudah kan? Jadi kita print deh tabelnya, maka akan menjadi tabel seperti ini. Nah, setelah saya menjelaskan program ini, saya akan memasukkan nilai-nilainya ya, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke, kita tunggu. Nah, masukkan berapa jumlah data murid. Itu dari sini ya. Masukkan berapa jumlah data murid. Dan saya masukkan di sini 2 saja. Nah, dia akan print ini. Kenapa dia print? Dari mana itu? Dari sini. Oke. Nah, setelah dia print itu, dia masukkan deh input nama siswa. Masukkan input nama siswa itu dari sini. Nah, kita masukkan UL@Daniel_Roti gitu ya. Dan masukkan kelas siswa. Kelas saya itu dari IK23E. Dengan lalu kita masukkan NIM siswa 3, 10, 11, 11, 7. Oke, setelah itu dia print deh. Nah, ini 2 tadi dari mana? Saya lupa jelaskan tadi, itu dari sini dan sini ya. Dan setelah itu dia deh sini, ini itu dari sini kita print ini. Lalu itu kehadiran itu dari sini. Oke, kita masukkan deh, pilihlah hadir, izin, atau sakit. Jika tidak, maka dinyatakan alpha. Nah, di sini saya akan sembarang saja mengetikkan. Nah, nanti itu di dalam tabelnya itu kehadiran saya ini akan menjadi alpha begitu. Nah, sedangkan kita akan membuat
nama siswa baru yaitu Irfan. Masukkan kelas siswa 323E. NIM siswa 3 bla 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 bla. Nah, kita pilih hadir. Nah, begini deh hasilnya. Kenapa saya alfa tadi? Karena saya memasukkan huruf yang sembarang, tidak sesuai dengan kata hadir, izin, atau sakit. Oke. Dan Irfan itu hadir karena katanya sama dengan ini, hadir. Oke. Setidaknya begitulah cara program yang telah saya buat ini. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah dan penjelasan saya kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini.